إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita sebagai umat yang beriman, yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala, yang berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hidup kita di dunia ini adalah atas berkat rahmat Allah. Rezeki yang kita nikmati, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan seterusnya, keluarga, semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup setiap saat tanpa membayar, ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar juga yang perlu diingat dan terus kita perjuangkan untuk lebih baik, yaitu bisa hadir sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadir Jumatan ini adalah kewajiban bagi semua muslim laki-laki yang mukim dalam keadaan aman, yaitu apabila 3 kali tanpa uzur meninggalkan sholat Jumat, maka dia pilih mati Yahudi, Nasrani atau Majusi alias murtad, alias keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Ini menunjukkan betapa pentingnya hukum kita mendatangi sholat Jumat. Dan satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang Allah panggil nama sholat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Di sana tidak ada panggilan ketika Idul Fitri atau Idul Adha, zuhur atau subuh, tapi pada hari Jumat. Ini adalah pertemuan besar kaum muslimin untuk mendengarkan pesan-pesan takwa, untuk meningkatkan iman dan takwanya. Dan perlu diingat, kalau kesehatan ada protokolnya, Jumatan juga harus ada protokolnya, artinya adabnya, tata caranya, syarat rukunnya, yang perlu dan terus diingatkan bahwa hari Jumat ini hari yang penuh berkah, hari yang suci, Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari-hari yang ada, Sayyidul Ayyam. Dan juga kita harus menghormatinya. Ya, di antara protokol Jumat itu adalah kita lebih awal datang ke masjid, karena Allah mengatakan fas'au, cepat, lari, cepat-cepat, jangan terlambat, jangan nunggu sudah qomat, jangan nunggu khutbah kedua. Ini pemahaman tentang protokol Jumat dan harus terus disampaikan agar kita teringat
Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi mari kita ingatkan bahwa sholat Jumat itu segera, jangan mengulur-ulur waktu hanya karena minum kopi, merokok, nunggu kalau sudah khutbah baru berangkat. Ini kita kembali introspeksi karena kami sayang, karena khatib sayang kepada jamaah semuanya. Nikmat yang begitu besar yang Allah berikan jangan sampai lewat begitu saja. Nikmat iman Islam, nikmat berjamaah, nikmat sholat Jumat. Dan setelah sampai di masjid, inilah tempat yang terdepan, terdekat dengan imam, apalagi masih kosong, apabila masih kosong. Dan sudah ketika khutbah sudah dimulai, tidak ada pekerjaan lain selain mendengarkan. Membaca Al-Quran pun dilarang saat khutbah sudah berlangsung. Berzikir keras dilarang juga, mungkin boleh bisa dalam hati. Kemudian buka HP di mana sama dilarang juga. Ini sudah berkali-kali diingatkan. Karena sekarang zamannya HP. Kalau zaman Nabi dulu mainnya kerikil. Karena nggak ada sajadah, nggak ada karpet. Waktu itu sahabat mainin kerikil dan langsung ditegur oleh Nabi. Kalau ada temannya memberikan peringatan ke teman yang lain juga diingatkan. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsik faqad lahu. Kalau kamu berkata pada temanmu samping kanan atau kirimu diam, itu sama kamu melakukan kesalahan. Faqad lahu, melakukan kesia-siaan. Faman lahu fala jum'atalah. Kelanjutannya, maka barang siapa melakukan kesia-siaan, maka Jumatannya tidak sempurna atau dia tidak mendapatkan Jumat. Jadi datang kemudian sholat, tidak duduk. Yang baru datang langsung duduk, segera berdiri. Dan itu diingatkan Nabi. Hei, apakah kamu sudah sholat? Karena yang di depan lebih tahu. Dia bilang belum. Sholli raka'atain, sholat 2 rakaat. Ini protokol Jumatan, aturan Jumatan, adabnya. Dan yang belum mengerti, mari kita mengerti. Yang sudah mengerti, mari kita amalkan. Jadi datang lebih awal, tempat terdepan, pakai wangi-wangian, pakai yang terbaik. Kemudian ketika datang langsung sholat walaupun sudah khutbah. Sholat 2 rakaat ringan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini penting sekali. Karena kita dilihat dari sholat kita. Amal ibadah kita dilihat dari sholat kita, dan semua sholat itu nanti dilihat dari sholat Jumatannya. Bagaimana perhatian kita kepada Jumatan ini. Ini kita memaknai syukur terhadap nikmat Allah bisa Jumatan. Coba bayangkan kalau kita di Gaza sekarang lagi dibombardir gitu, apa masih bisa mikirin Jumatan? Kalau zaman dulu waktu masih penjajahan sulit untuk Jumatan. Di tempat-tempat yang masih minoritas nyari masjid susah. Jauh, harus berkilo-kilo berkendaraan. Ini nikmat yang sangat besar Allah berikan, maka bentuk syukurnya adalah kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, Allah masih kita berikan, Allah memberikan kita umur sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Selanjutnya, mari kita tetap terus bersalawat bersalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan salawat itu kita cinta kepada Rasulullah, mengingatkan bagaimana dakwah Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah, sahabat dan keluarganya untuk menegakkan dinullah, untuk menyampaikan kalimat tauhid, kalimat kebenaran sampai ke kita ini, sehingga kita bisa membedakan antara hak dan yang batil. Dan insya Allah dengan itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-iman al-ihtimam. Tema kita pada syahr ini adalah keimanan itu mewajibkan kepedulian, mengharuskan adanya kepedulian. Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk ke tema ini bahwa mengingatkan kita untuk selalu bertakwa.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ingat peringatan Allah, penjelasan Allah ditekankan dengan sebenar-benar takwa. Kenapa? Karena ayat setelahnya Allah mengingatkan akan datangnya kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan tetap beriman, dalam keadaan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, makna dari takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang selalu kita diwajibkan, dinantikan pesan takwa ini, bahwa ketakwaan itu dimanapun dan kapanpun selama kita masih hidup. Karena selama itu kita diawasi oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha menghisab, menghitung semua. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya sekecil apapun keburukan ada catatannya. Maka insyaallah dengan kita mendatangi Jumat dengan niat taqarrub kepada Allah, mungkin pernah ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan terhapus. Dan apabila kita tahu keutamaan Jumatan ini, setiap langkah kita dari rumah kita untuk menuju masjid dengan niat taqarrub ila Allah, yaitu mendapatkan pahala setahun, pahala ibadah, baik itu sholat, puasa, sedekah dan seterusnya. Sungguh besar. Maka sangat disayangkan sebagian besar hari-hari ini orang-orang Islam itu agak lambat, agak malas cepat-cepat ke masjid. Entah karena apa? Apa karena sudah terdengar dari rumahnya khutbahnya sehingga sudah paham? Atau karena kemalasan, atau karena sakit? Ya, kalau sakit itu udzur. Atau tidak tahu waktunya sudah masuk. Ini kembali lagi kepada iman kita. Karena iman itu al-ihtimam. Iman itu yang benar akan mengharuskan perhatian. Perhatian kepada apapun. Iman kita kepada Allah, perhatian kita kepada Allah. Iman kita kepada sholat Jumat, maka juga lebih segera untuk menuju sholat Jumat. Ingat ayat was'au ila dzikrillah. Jika waktunya Jumat, segera penuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memenuhi undangan manusia saja kita sudah siap-siap. Memenuhi undangan pejabat mungkin udah persiapannya berbulan-bulan. Ini undangan Allah. Datang dengan hati yang bersih, taqarrub ila Allah. Insyaallah Allah akan menambah pahala-pahala dan mengurangi dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ihtimam kita juga kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara mukminin, muslimat, ahlus sunnah wal jamaah yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Di Palestina secara umum Allah mengingatkan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka baina asabi'i. Artinya seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya adalah seperti bangunan yang mana satu sama lain saling menguatkan, saling mengokohkan. Dan Rasulullah menghubungkan dua belah tangannya dan menguatkan, mengeratkannya. Begitulah iman yang kuat satu sama lain akan menguatkan, menjadi seperti bangunan yang kuat menahan gempa, kuat menahan badai, kuat menahan hujan dan sebagainya. Sebaliknya juga demikian. Ketika bangunan kaum muslimin itu lemah,
hubungan mereka, perhatian mereka sangat lemah, maka mereka mudah dihancurkan, mudah dikalahkan, dan kondisinya seperti buih di lautan sebagaimana yang digambarkan Rasulullah. Pada hari itu kalian jumlahnya banyak, tetapi kekuatan kalian seperti buih yang tidak ada kekuatannya. Kelihatannya seperti gunung, tapi dilempar kerikil dia sudah hancur. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Kemudian di kesempatan yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, mukmin satu dengan yang lainnya, dalam hal yaitu kasih sayang, dalam hal cinta mencintai, dalam hal empati, kepedulian. Masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'iral jasadi bis-sahri wal humma. Jadi seorang mukmin, perumpamaan seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya dalam hal cinta mencintai, kasih sayang, menyayangi, dan kepedulian, keempatian mereka seperti satu tubuh. Apabila ada anggota badan yang merasakan sakit, maka seluruh badan akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Ada yang memikirkan, artinya peduli, artinya mencari solusi untuk kesembuhannya. Begitu pula apabila ada saudara muslim yang tertindas, yang terbunuh, yang terlukai, maka kewajiban di antara mukmin satu dengan yang lain adalah menolong, membantu mereka, menyembuhkan lukanya, membela mereka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, itu adalah kewajiban baik secara agama jelas sekali, secara negara, bagaimana amanat pembukaan undang-undang dasar kita juga menyampaikan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Kaum muslimin yang ada di Palestina, mereka terusir sudah 75 tahun. Nakbah tahun 1948 mereka diusir. Dulu Israel tidak ada, karena bantuan Inggris dan sekutu-sekutunya mereka dapat tanah di sana, dan sampai sekarang menderita, udah nggak dihitung, puluhan ribuan, ratusan ribu korbannya. Apakah kita tinggal diam? Apakah malah menyalahkan, oh ini Hamas, gara-gara Hamas ini Syiah, Hamas ini, itu semua adalah fitnah. Mereka adalah ahli Quran, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, dan mereka menyampaikan, menyerang karena mereka selama ini sudah ditindas. Ingin menunjukkan pada saudara-saudara di dunia, kami ini ada, kami tetap juga masih ada. Dahulu dari pertama tahun 87 mereka melawan dengan batu, walaupun di hadapannya adalah senjata mesin otomatis, di depannya tank-tank. Kemudian Allah berikan ilmu pada mereka, kemudian mereka bisa membuat senapan, dan sampai kita melihat saat ini bagaimana kemampuannya. Yang dikatakan negara adidaya karena Israel didukung Amerika, tetapi sampai sekarang hari yang ke-42 mereka masih tetap bertahan, dan ratusan tank-tank Israel dihancurkan. Ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kesabaran mereka dalam menghadapi ini. Maka kewajiban kita adalah mendukung mereka, sebagaimana bahwa di sana itu adalah tanah warisan para nabi. Ada Nabi Ibrahim tinggal di sana, ada Nabi Lut, ada Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Isa, dan mayoritas nabi-nabi ada di sana. Kemudian kiblat bagi kita yang pertama Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Abu Dzar, ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awalan, masjid apa yang pertama kali dibangun di atas bumi? Qala al-Masjidil Haram. Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Qala qultu tsumma Abu Dzar kemudian bertanya lagi, kemudian masjid apa? Qala al-Masjidil Aqsa. Rasulullah menjawab, kemudian adalah Masjid Aqsa. Masjid yang kedua atau di rumah Allah di muka bumi ini yang dibangun setelah Masjidil Haram. Kemuliaannya sudah jelas, dan kepentingan kita adalah sesama manusia, sesama muslim, sesama mukmin adalah diwajibkan untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema kita khutbah pada hari ini. Yang pertama adalah protokol Jumatan, mari kita tegakkan. Datang lebih awal, pilih tempat yang paling terdepan, jangan pilih yang paling belakang. Jangan menunggu khutbah dimulai baru berangkat. Jangan menunggu khutbah kedua baru berangkat. Ini hakikat daripada iman kita terhadap Jumatan ini. Kemudian selama khutbah hanya mendengarkan, tidak boleh membuka HP, dilarang membuka HP, dilarang berbicara, dilarang bercanda. Itu protokol, itu adab, itu syarat rukunnya. Sekali lagi, mari kita perhatikan iman kita, perhatikan amal kita, karena iman kita perlu pembuktian dengan amal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.